Yang pertama, taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah. Artinya mewajibkan yang sesuatu yang di dalamnya ada beban, kulfah, ai masyaqqah. Jadi kita diperintahkan sholat itu ada masyaqqahnya sebenarnya. Ada masyaqqah, ada dalam diri kita itu terasa berat. Ketika ingin melakukan sholat harus berwudu, harus berangkat ke masjid. Itu namanya kulfah, di situ ada masyaqqahnya. Jadi taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah. Mewajibkan yang sesuatu yang di dalamnya ada masyaqqahnya. Kemudian definisi yang kedua, tolabu ma fihi kulfah. Bukan ilzam tetapi tolab. Tolab itu artinya permintaan, tuntutan. Beda ilzam. Ilzam itu lebih bersifat wajib ya. Bersifat wajib. Kalau tolab itu tidak mesti wajib. Makanya ketika definisinya ilzamu ma fihi kulfah itu definisinya diambil dari situ, yang masuk di situ hanya wajib sama haram. Wajib sama haram karena perintah. Kalau tolabu ma fihi kulfah itu yang masuk di situ wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh dan haram. Sedangkan mubah tidak masuk. Kenapa mubah tidak masuk di situ? Karena mubah itu sebenarnya tidak ada perintah, tidak ada tuntutan. Karena mubah kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, tidak ada perintah untuk melakukan. Jadi ini diantaranya definisi apa itu taklif. Dan memang apa-apa yang diperintah oleh Allah itu memang sebagai hambanya kita kadang terasa berat, memang terasa masyaqqah. Tetapi kalau dilakukan dengan sepenuh hati, dengan terbiasa, insya Allah tidak ada rasa berat situ, tidak ada masyaqqah. Semua apa yang di dunia ini memang tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah. Jika Anda ingin menginginkan surga, ya harus mengikuti syarat-syaratnya. Jika Anda ingin menginginkan surga, harus mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dunia ini tidak dikatakan sebagai darul jaza. Tidak dikatakan sebagai tempatnya dibalas, bukan darul jaza tetapi darul bala. Darul bala itu artinya tempat diberikan untuk cobaan, diberikan kesusahan dan lain-lain. Semua apa yang kita jalani dalam hidup ini kebanyakan tidak ada enaknya. Daripada enak kebanyakan tidak ada enaknya daripada enaknya. Beda dengan orang kafir yang merasa bahwa dunia ini hanya adalah jannatuhum versinya, surga mereka. Tapi bagi seorang mukmin, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah sijnul mukmin. Oleh karena itu dalam kitabnya Imam Sanusi Ummul Barhin, beliau mengatakan kenapa para nabi itu memiliki sifat jais, artinya nabi itu bisa menerima kesusahan. Nabi itu bisa sakit. Nabi itu kena cobaannya juga lebih berat daripada manusia biasa. Karena beliau menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho para anbiya'nya, para aulia'nya berada di dunia ini. Wa adamu ridhahu bihada rajazain li anbiya'ihi wa auliya'ihi. Jadi Allah SWT tidak ridho para nabi dan kekasihnya hidup terus di dunia, karena bukan sebagai dunia itu bukan sebagai darul jaza tetapi darul bala. Itulah kenapa para nabi itu bersabarnya luar biasa. Semakin derajatnya tinggi, semakin cobaannya juga